Suffering for the King. Jadi tema tentang bagaimana kita menderita pada Raja, yang dimana Raja kita ya Tuhan Yesus itu sendiri. Yang namanya menderita, ada yang pernah mengalami penderitaan? Cobaan deh, cobaan, jangan penderitaan. Ada yang pernah ngalamin cobaan? Masa dari tadi masa penderitaan mereka lebih banyak daripada kita. Pasti di setiap daripada kita pernah ngalamin penderitaan apapun itu ya. Yang di sekolah mungkin berantem sama temennya, yang di tempat kerja mungkin juga berantem sama bos karena pengen naik gaji tapi nggak dikasih. Kita harusnya mengucap syukur ya, karena setiap apapun yang kita alami, entah itu yang paling gak enak sekalipun, ternyata itu tetap Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. 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 Jadi siang hari ini kita sama-sama belajar untuk mengerti bagaimana apa yang udah Tuhan lakuin dalam setiap kehidupan kita, baik itu yang kejadian yang baik atau yang buruk sekalipun, itu semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Kita nyanyikan lagu dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surga dan perisaiku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Dengarlah pujian, dengarlah pujian dari hatiku,
bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sangkau surga dan perisaiku. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sangkau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara
persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya kepada-Mu. Kami memberikan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyelidiki setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rindu akan aliran sungai sukacita-Mu Tuhan. Biarlah aliran sungai-Mu Tuhan mengalir di setiap adik-adik kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir di tempat ini, bahkan mengalir setiap hati kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi kita siang hari ini kita sama-sama untuk belajar memberikan penyembahan kita buat Tuhan. Amin. 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 Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi kita dengerin suara gembala dulu ya. Shalom warga kerajaan. Ada satu tema yang pasti tidak disukai oleh semua manusia, yaitu penderitaan. Padahal di dalam kitab Ibrani pasal kedua ayat 10 dikatakan bahwa Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Kalau sekedar kena corona, harus pakai masker, harus divaksin, itu bukan penderitaan, saudara ya. Penderitaan di sini disebutkan adalah penganiayaan. Dan kita tahu setelah semua tanda-tanda itu terjadi, yaitu di mana ada kelaparan, ada gempa bumi di segala tempat. Baru kemarin ketika direkam ini, ada gempa bumi bersama-sama di Padang dan di Bali. Dan itu semua cuma wake up alarm buat kita semua. Sebab firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu ada peperangan, saling membunuh, dan kelaparan, dan semua yang disebutkan tadi, katastrofi itu, akan ada penganiayaan. Kamu akan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Kamu akan diadili di mahkamah-mahkamah agama. Tapi itu adalah PHK. Penganiayaan hadirkan kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. PHK, penganiayaan hadirnya kesempatan. Dan tidak usah kamu berpikir apa yang akan kamu jawab. Ya, bagi pengikut Kristus itu saya biasa. Saya tidak usah cerita di sini. Sejak 40 tahun yang lalu saya mengalami saudaraku fitnah, aniaya, ancaman, intimidasi berulang-ulang dalam hidup saya. Tapi saya mengerti satu hal. Pertama-tama ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa takut, dia menganggap penderitaan karena Kristus, menganggap penderitaan karena Kristus lebih dari seluruh kekayaan Mesir. Dia bisa jadi Firaun berikutnya. Dia memilih sengsara bersama umat Tuhan. Sebab dia singkatkan, kamu adalah orang Israel, orang Ibrani, the man from the other side, yang punya perjanjian dengan Abraham. Dan Tuhan berkata, tidak usah kamu pikirkan. Pada saat itu, aku memberikan kepadamu a mouth and a wisdom. Di dalam Kisah Rasul pasal ke-7, kita melihat bagaimana Stefanus ketika declaring God's mandate, dia terangkan mulai daripada saudaraku, dari Musa, David sampai kepada Kristus, dan yang mendengarnya tertusuk hatinya, dan dia dirajam batu jadi martir yang pertama. Tetapi dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus siap berdiri, siap menyambut dia. Kristus berdiri itu untuk menghancurkan orang yang menganiaya dia. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan atas mereka. Dengan berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Penganiayaan itu sesuatu yang normal buat pengikut Kristus. Kamu akan dibully, kamu akan dihina, paling sedikit dipersulit, paling sedikit mengalami ancaman, intimidasi. Tetapi juga akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Mengenai suffering for Christ, 1 Petrus 2:20 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia, multiplied grace kan. Kasih karunia bukan cuma untuk diselamatkan, bukan cuma untuk diberkati, but to suffer for His name. Dalam Kisah Rasul pasal 4, ketika Petrus dan Yohanes, mereka ditahan, dianiaya, disesah, karena
ada orang lumpuh dari lahir, melompat dan berdiri berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Dan dia berkata, karena orang itu sembuh, kami dianiaya nggak apa-apa. Mereka keluar bersuka cita. Sebab mereka dianggap yaitu layak menderita karena nama Kristus. Renungkan ini. Sebab salib itu sekarang jadi hiasan. Salib itu adalah alat penganiayaan paling keji di dunia. Dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Kita doa bersama dulu ya, yang bertugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kita pada hari ini. Berdasarkan kenaikan menabur Bapak buat kita persembahan ini, supaya dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus dalam pilihan. Amin. Ada yang udah pernah ditolong Tuhan sebelumnya? Semuanya udah pernah ditolong Tuhan kan? Sudah. Yang pernah ditolong Tuhan angkat tangan. Banyak banget kan? Dari kita lahir sampai kita ada hari ini, siapa yang percaya kalau Tuhan itu baik? Haleluya, selama-lamanya. Banyak hal yang bisa kita ucapkan sebenarnya karena kebaikan Tuhan. Tapi mungkin karena kita malu ya. Mungkin kita malu, ada temanku di sebelah, aku duduk sama temanku. Jadi mungkin kita tidak dengan leluasa untuk memberikan ucapan syukur kita ke Tuhan. Aku pengen kita sama-sama setiap hari yang di tempat ini tuh belajar untuk mengekspresikan bagaimana Tuhan udah nolong kita, bagaimana Tuhan udah jagain kita selama ini. Coba dalam nanti kita lakukan nyanyian nanti, selama nanti kita nyanyi atau selama kita nanti naikkan pujian, kita ingat bagaimana Tuhan selalu nolong kita, selalu ada buat kita di saat kita susah, ada di saat kita sebenarnya kita udah ngelakuin banyak hal kesalahan, tapi Tuhan tetap tolong kita. Tuhan itu baik banget. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan pedulin teman kanan kiri, fokus sama ke Tuhan aja. Kita ambil waktu antara kita sama Tuhan aja pada sore hari ini. Lebih dekat lagi pada
To
Let it be.
Sudah lama Om meninggalkan kalian semua. Ya, hari ini Om bisa kembali lagi karena kesibukan sekali dari Om. Puji Tuhan, kalian masih semangat untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini Om membawakan firman Tuhan yang judulnya Move On. Tahu artinya move on? Siapa yang pernah move on? Meninggalkan masa lalu. Ya. Ada yang dikasih Tuhan beberapa hari yang lalu, mungkin lagi viral ini ya. Pasti saya yakin kalian semua tahu ada satu pemuda, ya kan? Ada satu pemuda yang dia tidak bisa move on, sehingga dia diputuskan oleh pacarnya yang dia bilang katanya pacarnya sudah tidak sayang lagi dengan dia. Akhirnya dia di jalan naikin sepeda motor seperti seperti naga itu. Akhirnya terjadi satu tabrakan ya di jalan sebelumnya pesawat ini ya. Dengar ya. Nah, akhirnya dia mengeluarkan salah satu senjatanya sebidang pisau, nusuk salah satu orang ya, gara-gara tidak bisa move on. Mungkin adik-adik yang di sini juga ada yang tidak bisa move on. Harus bisa move on ya. Adik-adik yang kasih Tuhan. Nah, pada sore hari ini sebelum kita lanjutkan, kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya.
bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi ulang lagi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, jadi siapa yang di dalam Kristus, kalian semua, ya. Ia adalah ciptaan baru, kalian adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada yang dikasih Tuhan. Nah, Pak Om kan bilang ini judulnya adalah move on. Firman Tuhan pada sore hari ini yang dikatakan, ya, kita siapa yang dalam Kristus, ya, kita harus menjadi satu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, dalam proses di dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Maka dari itu kita harus bisa move on, ya, melepaskan hal-hal yang sudah lama, yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dan kita mulai melangkah kehidupan yang baru kita. Dalam firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ada yang dikasihi Tuhan. Saya siang ini ketemu dengan teman lama. Dia ada salah satu pimpinan salah satu cabang bank, ya, dia ditugaskan di Palembang. Dia tadi mampir singgah di tempatnya Om, kita ngobrol-ngobrol, ya. Ada satu hal yang dia bilangkan, Pak, saya punya mentor luar biasa. Mentor saya baru ulang tahun. Dia adalah satu hamba Tuhan yang saya tahu, dia hamba Tuhan yang luar biasa terkenal. Saya telah juga beberapa kali mendengarkan firman-Nya, pelayanannya dia. Dia memberkati luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan yang besar, tapi dia mau, ya, melibatkan dirinya sampai ke bawah, sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Dia turun sendiri, luar biasa. Dari kesaksiannya hamba Tuhan ini, ya, di ulang tahunnya pun adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada memberkati dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya kan? Dalam arti gini, orang yang belum mengenal Tuhan itu bukan dari agama ABC, dari anak-anak Tuhan pun dia diciptakan ada satu kekristenan dari keluarganya, tapi dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi ketika dia melihat ada satu hal yang ditaruh dalam kehidupan anak ini berubah. Suatu saat hamba Tuhan ini dia tugas di salah satu daerah di Makassar. Setelah itu dia punya rambut ini agak-agak tidak rapi. Tolong antarkan di barber shop. Dia bilang gitu. Ketika diantarkan di barber shop, ketika dia potong rambut, Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Anak ini dari latar belakang yang di lain agama kita. Anak ini, hamba Tuhan ini diberi tahu oleh Tuhan bahwa anak ini hari ini ulang tahun. Dia bilang gitu. Oh ya, dia diam. Terus dia bilang gitu. Anak ini ada sesuatu dengan orang tuanya, ya kan, yang membuat sehingga hari ini dia tidak bisa meneruskan studinya. Dia bilang seperti itu. Terus ketika dia potong-potong, dia bilang, "Nah, kamu hari ini ulang tahun." Loh, kok tahu? Ya, Tuhan saya memberitahukan bahwa kamu hari ini ulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun ya. Jika dia berbicara lagi, ya, dia bilang bahwa sekarang sebenarnya kamu ini ingin meneruskan sekolah, ya kan? Tapi karena terbentur dengan orang tuamu, hari ini kamu tidak meneruskan. Loh, Om kok bisa tahu? Tahu dari mana? Bingung lagi. Saudara dikasihi Tuhan, dari akhir cerita ini, dia bilang Tuhan beritahu saya, ya, boleh aku berdoa buat kamu hari ini, ya, orang yang diperlu didoakan, diberkati, ya, mulai ajaran awal kamu sekolah saya biayain semua
sampai hari ini lulus. Dia bilang, saya merasa diberkati dan saya akan melayani di mana-mana Tuhan taruh kehidupan saya. Ada yang saya kasih tulis Tuhan, dia mulai bisa move on. Saya punya satu ilustrasi. Ada yang kasih Tuhan, uang ratusan ribu. Ya. Jika ada orang jalan, uang ratusan ribu ini jatuh. Ya, setelah jatuh, ternyata ada ayam lewat. Ayam ini lewat pas di uang itu, uang yang jatuh tadi itu, dia buang kotoran. Ayam itu buang kotoran persis di uang itu. Ada yang dikasih Tuhan. Nah, apakah uang ini, ya, ketika kita ambil, nilai uang ini akan berubah? Akan berubah menjadi 50.000? Tidak. Apakah uang yang tadi kotor, ya kan, kita ambil, kotorannya tidak kita buang? Pasti kita bersihkan dan kita buang. Dan nilainya tetap sama, 100.000. Betul? Ya, saya ulangi kan. Ketika ini uang jatuh 100.000, ternyata ada ayam jalan. Ayam jalan itu persis di atas uang itu membuang satu kotoran. Ketika kalian atau saya yang mengambil uang ini, ya, bersihkan, apakah uang ini berubah satu nilai? Tidak, tetap uang ini 100 ribuan. Kalian semua di hadapan Tuhan sama. Ketika kehidupan adik-adik ada satu hal yang membuat kehidupan adik-adik tidak benar di hadapan Tuhan, rasanya saya orang berdosa, saya tidak berguna. Ya. Sama kehidupan dulu, sepertinya tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Apalagi untuk menginjak gereja ini, rasanya kurang berharga. Tapi saya kasih tahu adik-adik, sama seperti uang ini. Ya, apapun bentuk kehidupan adik-adik, ya, ketika adik-adik diambil dengan Tuhan, nilai adik-adik tetap ada harganya. Karena adik-adik sudah dibayar di kayu salib. Amin. Saya bersyukur dalam acara KLC kemarin ada satu dari tempat kita yang mewakilin, ya, sebenarnya harus yang akan datang harus banyak, karena anak-anak kalian ini, anak-anak semua ini anak-anak yang berpotensial, ya, yang akan dipakai Tuhan dengan caranya, dengan sesuai apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan adik-adik. Saya rindu adik-adik harus lebih dahsyat lagi, ya kan? Ya, ada yang dikasih Tuhan. Yang ilustrasi kedua, telur ini mentah atau masak? Mentah atau masak? Kalau ada yang mau, ini Om buka. Siapa yang mau, ditaruhkan kepalanya gini. Kalau masak, ini ilustrasi Om dapatkan luar biasa. Ya, ketika telur ini mentah, ya, belum dimasak, ketika jatuh dia pecah. Tapi ketika ini telur sudah dimasak, ketika dia jatuh, dia cuma retak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Memberikan satu ilustrasi ini. Setiap adik-adik, ya, harus di dalam kehidupannya ada satu isi kebenaran daripada firman Tuhan. Supaya apa? Seperti telur ini. Ketika di dalam kehidupan adik-adik jatuh, ya kan? Tidak langsung hancur. Tapi ketika di dalam kehidupan adik-adik
seperti telur yang sudah masak ini. Ya, ketika adik-adik jatuh, tidak akan pernah hancur. Karena apa? Di dalam kehidupan adik-adik selalu diisi dengan kebenaran dan kebenaran firman Tuhan yang selalu menghidupi dalam kehidupan adik-adik, yang selalu menguatkan kehidupan adik-adik untuk ke depan lebih hari, lebih hidup dekat dengan akan Tuhan. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, Om ingin ke depan ini ada satu terobosan di pemuda-pemuda, tidak seperti ini. Om ingin sudah bilang dengan Om Melvin dengan Kak Daniel, ya, satu buat terobosan untuk dipuji, puji-pujian, untuk di musik. Kedepannya harus ada latihan-latihan. Ada. Nanti banyak program, ternyata dari pusat programnya banyak yang Om harus realisasikan. Tapi dalam waktu dalam tahun ini ada beberapa yang harus direalisasikan. Ini semua untuk kalian, ya. Karena apa? Di dalam program ini bukan untuk gereja aja, untuk misi-misi kalian juga, untuk kehidupan, untuk pekerjaan kalian semua. Kedepannya apa? Ketika adik-adik merasa diberkati, adik-adik bisa memberkati. Ya, saya rindu adik-adik harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, harus terlibat dalam pelayanan. Karena apa? Anak-anak muda, anak-anak yang berpotensi, anak-anak yang harus kedepannya melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ada dikasih Tuhan, saya lihat ketemu ada salah satu pemuda, saya bicara juga, ya kan? Anak muda ini luar biasa, dia sukses dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam ketika dia masih muda. Dia adalah salah satu KGC di satelit, Adik yang dikasih Tuhan, saya lihat, wah, ini luar biasa. Di masa mudanya dia satu energi, dia bisa memberikan satu waktunya untuk Tuhan, dan dia bisa memberikan waktunya untuk pekerjaan. Hari ini dia diberkati Tuhan, dia membuka satu counter lagi di Jakarta. Kemarin cerita-cerita dengan saya, dia buka di Pantai Indah Kapuk di Jakarta. Wah, luar biasa. Ya, ini bisa terjadi. Bukan lagi yang terjadi untuk kalian. Ya, anak-anak Tuhan harus punya mimpi. Anak-anak Tuhan punya mimpi. Karena apa? Kalian mempunyai Tuhan yang luar biasa. Ya, kalian yang akan jadi berkat dan akan memberkati. Kenapa jadi? Saya lihat seperti ini. Wow, di masa mudanya Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah memberkati dia dan dia menjadi berkat. Hal ini saya rindu bisa dirasakan dengan adik-adik. Om nanti akan buka satu membuka satu wawasan untuk kalian anak-anak muda, supaya apa? Di masa mudanya ada satu pemikiran bagaimana saya mendapatkan uang, mendapatkan hasilkan uang, supaya saya bisa menjadi berkat. Tidak perlu modal besar, ya. Saya sudah beberapa saya share ke anak-anak muda juga. Tidak perlu punya modal besar, tapi kita bisa membuka sesuatu hal yang baru, yang kecil-kecilan, tapi kedepannya menjadi yang luar biasa. Ada dedikasi Tuhan. Om rindu, ya kan? Kalian ini bisa menjadi berkat semua, bisa menjadi berkat, ya kan? Bisa menjadi berkat. Biar apa? Melalui kehidupan adik-adik, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin. Harus semangat, harus semangat. Karena kalian adalah yang sudah diwarisi dengan Tuhan dan dibekali untuk Tuhan. Sekarang bagaimana kalian merespon? Ya kan? Bagaimana kalian merespon supaya tidak move on lagi dengan hal-hal yang lama? Kita sudah mulai mengerjakan hal-hal yang baru yang Tuhan tahu dalam kehidupan adik-adik. Dan Om rindu, ya, ketika kedepannya ada hal-hal yang baru, ada diterima, ada diresponi dengan benar, ada yang menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan tidak memanjangkan, kita akan perjamuan kudus. Siapa yang belum menerima roti dan anggur? Sudah semua? Mari kita berdiri.
Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Ada dikasih Tuhan, roti ini adalah satu lambang tubuh Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah membayar kehidupan hari-hari denganmu. Bukankah roti yang kita angkat, kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh darah Yesus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu luar biasanya, begitu baiknya Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kebaikan daripada Tuhan. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Tuhan pakai lebih dan lebih, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan angkat kedua tangan kalian semua daripada. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang surga. Kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, penyerta